Kilian menatap keluar jendela. Lula tengah membawa kedua bayinya jalan-jalan di halaman belakang. Sekadar untuk mendapatkan sinar mentari pagi dan oksigen dari udara bebas. Sejak mimpi aneh itu datang, Lula jadi sering melamun. Meski banyak yang berpikir kalau Kilian tak peka, sebenarnya dia sangat memperhatikan lingkungan dan orang sekitar. Hanya saja, pria itu tak selalu menunjukkan perasaan. Dia baru akan merespon ketika sesuatu dianggap genting dan penting. Telepon dari Xavier memecah lamunan Kilian. Walau tangannya meraih ponsel dari saku dan mengangkat panggilan, mata Kilian sama sekali tak bisa berpaling dari Lula. Apa yang terjadi? Seperti biasa Kilian akan membuka pembicaraan lebih dulu. Sudah saya cari tahu siapa orang yang membayar pelaku, jawab Xavier. Kalau itu Cole, aku tidak heran. Nona Tiana. Gila. Dia memang gak waras dan bodoh. Tunggu. Tuan, sebaiknya. Suara Xavier terputus karena Kilian langsung menghubungi mantan calon kakak iparnya itu. Entah sudah tahu rencananya terbaca oleh Kilian atau memang tabiatnya sudah begitu. Yang jelas perempuan itu mengangkat dengan nada tinggi. Apa sopan meneleponku di waktu pagi begini? Memang pagi hari selain makan, kamu ngapain? Jual diri. Ledek Kilian. Mulutmu itu memang perlu disiplinkan. Dengan ujung senjata algojo bayaranmu yang payah itu. Maksud kamu apa? Tiana tergemap. Apa kamu gak pernah diajarkan untuk setidaknya sedikit bisa berpikir? Kalau begitu terus, kapan kamu bisa wujudkan cita-cita untuk balas dendam? Tapi, itu lucu. Makasih. Sialan. Akan kutampar kamu, kalau kita bertemu. Lebih baik jangan, karena bisa saja saat itu malah kamu yang menyusul calon suamimu. Kamu ngancam aku. Kilian tertawa garing. Mana mungkin tadi itu pujian. Kamu apa enggak lulus ulangan, tapi maksa wisuda. Kilian Dione. Tiara berteriak kencang hingga Kilian harus mengorek kupingnya. Suara kamu gak merdu tahu. Jadi jangan berani-berani menyanyi. Kilian matikan panggilan itu. Dia lempar ponsel ke atas nakas. Tentu saja pria itu tak peduli jika ponselnya rusak. Kilian mudah membeli dan memindahkan isinya. Tinggal panggil Xavier dan semua tuntas. Gorden di kamar yang cukup besar itu masih bisa bergerak karena angin dari luar. Kaca jendela memang sengaja dibuka karena suhu hari ini sedang sejuk-sejuknya. Bahkan orang kaya masih perlu udara bersih gratisan. Kilian baru sadar kalau stroller kedua anak kembarnya tak dijaga Lula. Entah pergi kemana perempuan itu. Kilian lekas turun sambil berlarian. Ada apa, Tuan? Tanya seorang pelayan yang melihat Kilian begitu tergesa-gesa. Hair bagian depannya sampai bergerak-gerak naik turun. Cari, Nyonya. Tegas Kilian. Pelayan tadi langsung memberikan instruksi pada seluruh staf di rumah. Terdengar langkah Kilian melewati pintu belakang. Tangisan bayi semakin jelas saat pria itu mendekati stroller. Lula. Panggil Kilian. Dia tengok, kedua bayinya. Cedric dan Casio masih ada di sana. Tangis mereka bersahutan. Kami tidak temukan Nyonya. Beberapa pelayan datang menemui Kilian. Tunggui Tuan Muda. Titah Kilian sambil turun ke arah danau. Semua orang di sana masih berusaha menyisir setiap ruangan dan taman. Kilian mengusap kening. Gimana mungkin? Hitungan detik Lula bisa hilang. Mata Kilian hanya teralih saat dia menyimpan ponsel. Tentu saja pria itu bingung. Tadinya Kilian pikir, tak mungkin Lula ke danau. Hanya dia melihat jejak seretan ke arah perairan itu.
Kilian coba ikuti dengan rasa penasaran tinggi. Lullaby, kamu di sana. Kilian kembali meneriakkan nama istrinya. Semakin dekat dengan permukaan air, Kilian bisa melihat jelas ada sesuatu di dalam air. Pria itu turun, tak peduli masih mengenakan sepatu dan pakaian mahal. Pinggir danau sama sekali tak dalam, hanya sepinggang Kilian. Namun, saat pria itu angkat bayangan di dalam danau, itu benar Lula yang sudah tak sadarkan diri. Entah bagaimana caranya istrinya itu bisa tenggelam di sana. Secara nalar, benar-benar tak mungkin. Lula, sadar. Kilian berikan napas buatan. Dia tekan bagian dada Lula agar air yang masuk ke paru-paru keluar. Akhirnya Lula terbatuk. Perempuan itu mengambil udara dari sekitar sambil membuka mata dengan tatapan nanap. Kilian, aku. Lula peluk suaminya dengan tubuh gemetar. Bahkan kulitnya pucat. Apa yang terjadi? Kilian menggendong Lula dan membawanya ke rumah. Beberapa pelayan menyusul dan membawakan handuk. Ya Tuhan, Nyonya. Lain kali kalau Nyonya keluar, tolong ikuti. Titah Kilian. Ampun, Tuan. Mereka semua membungkuk ketakutan. Langkah Kilian sama sekali tak terhenti. Cedric dan Casio mana? Sudah kami bawa ke kamar bayi. Tunggui mereka. Kalau sampai kenapa-kenapa, kalian tanggung jawab. Tegas Kilian. Sampai di kamar, dia membanting pintu dan menurunkan Lula di atas tempat tidur. Please, kenapa kamu enggak pernah berhenti buat nyoba bunuh diri? Apa kamu tega tinggalkan anak kita berdua begitu? Tegur Kilian. Dia merasa gila melihat keadaan Lula. Sumpah, Kilian. Bukan aku. Tiba-tiba aja aku ada di sana. Aku udah coba minta tolong, tapi ada tangan nekan kepalaku ke air. Tentu saja saat bercerita, Lula terbata-bata. Betapa bingung dia sampai terus menangis. Tangan Kilian meraih selimut dan menutupi tubuh Lula. Aku bawakan pakaian ganti. Kali ini suara Kilian terdengar lembut. Jelas pria itu menahan gejolak batinnya. Tak lama Kilian kembali dari walk-in closet dan membawa pakaian panjang untuk Lula agar mudah hangat. Baik Kilian dan Xavier sama-sama tak mampu berkata-kata saat melihat rekaman CCTV di halaman. Bukan hanya satu, tapi 5 kamera pengawas menunjukkan hal yang sama. Lula tiba-tiba berlari ke danau dan membiarkan dirinya tenggelam. Meski sebelum tidak sadarkan diri, dia sempat meraih-raih permukaan air hingga akhirnya tak terlihat lagi. Ini sama sekali gak sesuai dengan apa yang Lula ceritakan. Kilian memijiti kening. Apa mungkin karena baby blues? Terka Xavier. Apa itu? Semacam gangguan psikologis yang dialami ibu yang baru melahirkan. Saya bisa tunjukkan beberapa video contoh. Belum Xavier memperlihatkan layar tablet, Kilian meminta pria itu diam. Apa orang normal bisa jalan seperti itu? Enggak. Mereka baru sadar kalau kaki Lula tak bergerak. Lebih seperti diseret. Tuan, saya pikir akan lebih baik Anda meminta bantuan tetua. Kilian menyipitkan mata. Apa kamu masih berani hidup setelah mengatakan itu? Hal ini mana bisa dituntaskan secara logika? Coba saya tanya, sejauh kepintaran Anda, trik apa yang bisa begini? Xavier sengaja menurunkan kecepatan video agar bisa terlihat dengan jelas bagian Lula ke danau. Oke, tapi kamu yang hubungi. Hal paling Kilian kesal, lelaki tua itu begitu sombong karena mendengar Kilian tengah membutuhkan. Sudah kubilang, suatu hari dia akan sadar sendiri ada hal yang tak bisa diterima akal sehat tentang danau itu. Hendak bicara, tapi Xavier langsung bekap mulut Kilian. Jadi,
Tetua, apa bisa Anda datang ke sini dan memeriksa? Tentu. Asal Kilian sendiri yang minta padaku. Tangan Kilian mengepal. Dia ingin menarik ponsel Xavier dan membuang ke tempat sampah. Lekas Kilian menarik napas dan mengatur emosinya. Dia minta ponsel Xavier. Aku mohon dengan sangat. Selamatkan istriku kalau memang apa yang kamu katakan itu benar. Untuk apa aku berbohong, Tuan Muda? Bukannya keluarga ini memberikan dukungan finansial bagimu? Kilian seperti biasa mengeluarkan nada angkuhnya. Semua sebanding dengan apa yang kalian dapatkan, bukan? Tetua mengepulkan asap ke ruangannya. Tak ada hal apapun yang aneh. Rumah lelaki tua itu seperti biasanya orang normal. Hanya saja dia sendirian di sana. Terserah, jangan lama-lama. Kilian masukkan ponsel Xavier ke tempat sampah. Jangan sembarang. Itu punyaku, Pak. Beli yang baru, aku bayar, balas Kilian sambil menepuk kening. Bukan itu sumber masalahnya, Tuan. Apa Anda tidak tahu betapa berharganya kenangan yang kami lalui? Xavier menolak dengan tegas. Kamu terlalu berlebihan. Sudah, aku mau mengecek keadaan Lula. Xavier tersenyum jahil. Dia bahkan bergadang. Niat sekali. Akhirnya apa yang ditunggu Kilian datang. Lula nyatakan semua yang dia ingat pada tetua rumah besar. Saya pernah sebutkan namanya, kan? Mereka berdua bukan kalian, jawab tetua. Terus kenapa bisa mirip? Bahkan gak ada satu garis wajah pun yang berbeda. Lula ingin jawaban yang pasti, tapi tetua malah terus memutar pertanyaannya. Pasti ada makna dari sebuah kejadian, Madame. Aku tidak tahu bagaimana cara menemukan makna itu. Karenanya aku tanyakan pada Anda, tetua. Lula geram sampai menggeletak giginya. Mudah. Jika orang tak mungkin mirip 100%, artinya itu memang Anda, kan? Dengan pakaian seperti itu. Di zaman ini. Bisa-bisa aku jadi bahan olokan, Sir. Saking emosinya, Lula sampai memanggil pria itu dengan gelar yang diberikan Jeremy Dione. Berarti itu memang di masa lalu. Aku mungkin sudah mati kalau. Lula paham apa yang tetua maksud. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Apa dia benar-benar mati di tangan suaminya sendiri? Tetua melihat keluar jendela. Dari ruang tamu khusus, danau itu terlihat jelas. Anda jatuh di sana. Iya. Bagaimana Anda tahu? Saya sarankan Anda tinggalkan rumah ini. Tetua memberikan keputusan. Yang benar saja, mana mungkin kamu menyuruh kami berpisah. Anak kami bahkan masih bayi, protes Kilian. Maksudku, Anda juga. Lula menatap nanar ke arah tetua berambut putih itu. Terkadang saat dia berkomunikasi dengan Anda, segala perasaannya ikut sampai karena itu Anda melakukan apa yang dilakukannya saat itu. Artinya kami orang yang berbeda. Dengan jiwa yang sama, kilah tetua. Kalian bicara apa? Kilian masih saja tak terima dengan apa yang kini tengah dibahas. Tidak semua yang mati ingin meninggal dengan cara seperti yang terjadi dengannya kala itu. Hal yang membuat mereka ingin mengulang kehidupan dengan cara yang lebih baik. Mana bisa? Itu sudah ditetapkan. Kilian memotong. Tetua berdiri. Apa Anda pernah melihat King Lucas sebelumnya? Lukisan yang di ruangan kerja Papa. Orang sialan yang bikin aku dipaksa menghamili seorang gadis. Kilian nyerocos. Lukisan itu tidak sepenuhnya jelas. Namun, wajah raja saat itu persis seperti Anda ketika bercermin. Kilian menatap Lula dan langsung dibalas anggukan. Aku enggak peduli.
Bukannya di dunia ini ada 7 orang yang mirip dengan kita. Jika Anda terus menolak mereka, maka selamanya Anda tidak akan bisa melepaskan kutukan itu, Tuan Kilian. Sejak awal Anda lahir, saya sudah merasa ada sesuatu yang berbeda antara Anda dengan keturunan Dione lainnya. Apa itu? Perasaan. Kilian tertawa. Bahkan stafku menganggapku naga berbisa saking tak jelas kapan aku akan bunuh mereka. Kata berperasaan itu terasa seperti menjatuhkan harga dirinya. Selama saya hidup, bahkan dari ayahku sekalipun tak pernah aku melihat dan mendengar ada keturun keluarga ini yang menangisi kematian saudaranya. Karena mereka tahu, selama saudaranya hidup, mereka yang akan mati. Hanya Anda yang melakukan itu. Entah apa alasannya. Anda dengan rela meminta agar ditukar dengan Tuan Muda Kaisar. Tangan Kilian mengepal. Karena aku mau ibu melihatku, sekali aja, batinnya yang tak mau dia cetuskan di depan semua orang. Terus sekarang keadaan dia gimana? Tentu saja Bella sangat khawatir mendengar kabar tentang Lula dari kekasihnya. Xavier datang memenuhi undangan makan di rumah Bella. Hari ini dia membeli banyak daging hingga tak bisa menghabiskan sendiri dengan Bria. Untung Tuan lebih dulu menemukan Madame. Jadi baik-baik saja. Ada dokter juga yang merawatnya 24 jam hingga keadaannya membaik. Bella dan Bria tak bisa berhenti cemas hanya karena jaminan itu. Gimana kalau dia ngulang lagi? Harusnya dibawa ke psikiater juga. Waktu hamil, Lula udah sering depresi. Itulah, psikiater juga bingung. Selain Madame cerita hal aneh yang terjadi, tak ada gejala depresi lainnya. Bahkan dia masih bisa menjaga tuan kembar dengan baik. Xavier menyuap daging ke mulut dengan garpu. Tempat makan di rumah Bella agak remang karena lampunya. Xavier melihat dudukan lampu dengan saksama. Sepertinya ada yang rusak, tunjuk pria itu. Benarkah? Aku gak merhatiin dengan baik. Bella mengambilkan minum untuk Bria. Nanti aku cek. Gak perlu. Kamu pasti sangat lelah setelah seharian kerja. Aku dengar kamu sampai menginap di rumah Tuan Muda. Dari mana? Staf Tuan Kilian datang ke Red Summer untuk gantikan kamu bawa laporan. Dia cerita ke kamu. Mata Xavier agak menyipit. Aku tanya sendiri. Soalnya kamu enggak bisa dihubungi. Bella menggaruk bagian belakang kepalanya. Terlihat pipi Xavier mengembung. Kenapa? Aku gak suka kamu bicara dengan pria lain. Jangan over begitu. Wanita itu seperti burung. Kalau kamu pegang erat dengan tangan, dia bisa mati, nasihat Bella. Sedang Bria fokus pada makanan di depannya. Xavier sempat melihat wanita itu. Apa yakin belum terasa apa-apa, Bria? Rasanya kurang sopan jika sejak tadi Xavier dan Bella bicara sedang Bria dibiarkan sendiri. Iya, aku bahkan masih kuat jalan. Doakan saja semoga lancar. Jangan lupa, nanti tengok juga, iya. Tentu saja. Aku senang melihat keponakan baru. Gimana ceritanya jadi keponakan? Bella agak heran. Bria sahabat kamu, jadi aku juga. Aku tak sanggup melihat keromantisan kalian. Bria sampai menutup mata. Bria, cepat lahirkan baby dan cari lelaki yang tampan. Duda juga tak apa. Bella begitu menggebu-gebu ingin melihat Bria balas dendam pada Asher. Aku bahkan lebih ingin punya usaha kecil-kecilan Bella. Aku pikir tak mau datang lagi ke perusahaan itu. Kenapa? Itu punya suaminya Lula, bukan kebanci sialan yang tak punya otak itu. Bella mengatai Asher dengan mulut lemasnya. Jangan bilang begitu. Xavier mengusap pipi Bella.
Dia bahkan pantas diinjak-injak. Tapi bibir kamu terlalu manis untuk mengatai orang busuk dan berbelatung seperti dia. Xavier malah semakin terang-terangan. Xavier, kamu itu baik. Bella menekan kedua pipi Xavier dan menggoyangkannya. Daripada paksa aku buat nikah, bukannya lebih baik kalian berdua saja. Bria menggerak-gerakkan kedua alisnya untuk menggoda pasangan itu. Tak apa, Bria. Biar dia temani kamu dulu. Apalagi dalam keadaan ini, saran Xavier. Kalian terlalu baik sama aku. Bria menunduk lesu. Tentu saja. Kita ini sahabat. Bella peluk Bria dengan erat. Mereka sama-sama tersenyum. Ketika mentari sudah mulai turun ke garis cakrawala, Xavier mengambil jas yang dia sampirkan di sandaran sofa. Benda itu dia kenakan, tak lupa merapikan dasi. Bella, maaf aku enggak bisa lama. Tapi besok aku tepati janji untuk perbaiki lampu. Ruang makan. Iya. Tak apa. Jaga diri. Jangan sampai kenapa-kenapa di jalan, iya. Bella antarkan kekasih hingga ke parkiran apartemen. Kilian. Lula bangun dari tidurnya. Dia turun dari ranjang ukuran king dengan warna putih itu. Perlahan sebelum memutuskan keluar dari kamar, Lula cek keadaan bayinya. Cedric dan Casio tak ada di dalam box. Lula pikir mungkin kedua bayi itu sedang dibawa main di kamar mereka. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Lula pergi ke kamar si kembar. Dia buka pintu kamar Kilian yang cukup besar. Entah karena apa, hingga ringan saja saat ditarik. Lorong rumah terasa sangat sepi. Tangan Lula mengusap permukaan dinding. Dia baru sadar itu bukan hanya semata wallpaper, tapi cat khusus yang dilakukan secara profesional sehingga begitu halus. Rupanya kamar bayi terbuka. Lula menyembul dari rangka pintu. Terdengar Kilian tengah membacakan buku dongeng dengan suara pelan. Hal yang membuat Lula merasa bangga karena dia bisa menurunkan ego sebagai pria. Si raja itu kini menjadi sosok pengasuh yang lumayan ulung. Bahkan mampu menggantikan saat fisik Lula sedang down.